Berita terbaru Timnas hari ini. Ini respon John Hertman soal Bangladesh gantikan India di FIFA ASEAN Cup. Optimis timnas lolos final dan jadi juara grup. Thailand bantai Singapura 3-1 di kandang. John Hertman wajib belajar, Garuda coach cuma bisa 1-1. Simak sampai habis, agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga sepak bola dunia menarik lainnya. Kabar terbaru datang dari persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah India resmi mengundurkan diri, Bangladesh akhirnya menerima undangan untuk mengisi slot kosong tersebut. Artinya, grup A kini kembali lengkap dengan 4 peserta, yakni Timnas Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi John Hertman. Pelatih Timnas Indonesia tersebut kini sudah mengetahui seluruh calon lawan yang akan dihadapi skuad Garuda pada fase grup. Dan menariknya, komposisi grup A justru membuat Hertman semakin percaya diri menatap turnamen. Dengan melihat kekuatan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh, Hertman optimistis Timnas Indonesia mampu mengamankan posisi puncak grup A sekaligus melangkah ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh resmi menerima undangan tampil setelah India memilih mundur dari turnamen. Keputusan tersebut diambil Komite Tim Nasional Federasi Sepak Bola Bangladesh dalam rapat pada Jumat, tanggal 12 Agustus. Pendekatan bahkan datang langsung dari pihak tuan rumah setelah India menarik diri karena memilih mempersiapkan pertandingan persahabatan menghadapi Brasil di Kolkata pada tanggal 3 Oktober. Bagi Indonesia, masuknya Bangladesh menjadi kabar yang cukup menarik. Sebab, grup A yang sebelumnya sempat kehilangan 1 peserta kini kembali berisi 4 tim. Dengan demikian, Indonesia akan menjalani 3 pertandingan di fase grup. Dan disinilah peluang besar skuad Garuda terbuka. John Hertman kini memiliki 3 pertandingan untuk menguji sekaligus membangun kekuatan terbaik Timnas Indonesia sebelum memasuki fase gugur. Melihat lawan-lawannya, Hertman tidak ingin sekadar lolos dari fase grup. Target yang jauh lebih besar adalah menjadi juara grup A. Indonesia tentu akan menjadi salah satu favorit karena berstatus sebagai tuan rumah. Dukungan puluhan ribu supporter di Indonesia juga bisa menjadi keuntungan besar bagi JIZ dan kawan-kawan. Namun, Hertman tentu tidak akan melakukan kesalahan dengan meremehkan mereka. Justru karakter permainan Bangladesh bisa menjadi ujian menarik bagi Indonesia karena berbeda dengan mayoritas lawan dari kawasan Asia Tenggara. Keputusan Bangladesh menerima undangan juga bukan tanpa alasan. Anggota Komite Tim Nasional BFF, Syed Hasan Kanon, menjelaskan bahwa Bangladesh memilih FIFA ASEAN Cup sebagai bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan SAF mendatang. Mereka juga menilai turnamen ini memberikan kesempatan untuk menghadapi lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Selain faktor olahraga, terdapat pula keuntungan finansial. Bangladesh akan mendapatkan uang partisipasi, sementara akomodasi dan tiket pesawat disediakan oleh pihak tuan rumah. Karena itu, keputusan mengikuti turnamen dinilai lebih menguntungkan dibandingkan menggelar turnamen 4 negara sendiri di Dhaka. Bagi Indonesia, masuknya Bangladesh justru membuat persaingan grup A menjadi lebih menarik. 3 pertandingan berarti 3 kesempatan untuk mengumpulkan poin sekaligus membangun momentum. Dan inilah yang membuat target Hertman untuk menjadi juara grup terasa semakin terbuka. Setelah kegagalan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi kesempatan bagi Hertman untuk menjawab kritik. Garuda tidak hanya dituntut tampil lebih baik, mereka harus menunjukkan bahwa skuad yang dibangun Hertman mampu bersaing dan menembus pertandingan terakhir turnamen. Apalagi FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar di Indonesia pada tanggal 24 September hingga tanggal 4 Oktober tahun 2026. Divisi utama akan diikuti 8 negara yang terbagi ke dalam 2 grup. Seluruh penyelenggaraan turnamen juga mendapatkan dukungan pendanaan dari FIFA. Sebelumnya, jadwal turnamen sempat simpang siur, beberapa laporan menyebut tanggal berbeda. Tetapi informasi terbaru menyebut turnamen berlangsung mulai tanggal 24 September hingga tanggal 4 Oktober. Bagi Hertman, bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan besar. Jika Indonesia mampu menyapu bersih pertandingan fase grup, peluang untuk finish sebagai juara grup A akan terbuka lebar.
Dan apabila target tersebut tercapai, langkah berikutnya adalah menghadapi semifinal dengan modal kepercayaan diri yang jauh lebih besar. Target Hartman pun bisa semakin tinggi, membawa Garuda lolos ke final dan merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dengan skuad terbaik, dukungan penuh supporter, serta persiapan matang, Indonesia memiliki alasan untuk memasang target tinggi. Setelah kegagalan di Piala AFF, kini FIFA ASEAN Cup menjadi panggung pembuktian bagi John Hartman dan anak asuhnya. Apakah Hartman mampu mengubah kekecewaan tersebut menjadi energi baru? Dan yang paling penting, mampukah timnas Indonesia menembus final sekaligus mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di hadapan pendukung sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia, dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar perjuangan Garuda. Thailand bantai Singapura 3-1 di kandang. John Hartman wajib belajar, Garuda kok cuma bisa 1-1. Sepak bola Asia Tenggara kembali menghadirkan sebuah pertandingan yang langsung menjadi bahan perbincangan. Thailand berhasil membuat kejutan besar dengan menaklukkan Singapura 3-1 di Stadion Jalan Besar, Kallang, pada leg pertama semifinal ASEAN Championship 2026, Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kemenangan tersebut bukan sekadar kemenangan biasa bagi Thailand. Hasil ini juga menjadi pengingat bagi timnas Indonesia dan John Hartman bahwa Singapura sebenarnya bisa ditaklukkan, bahkan ketika pertandingan berlangsung di kandang mereka sendiri. Publik Indonesia tentu masih mengingat bagaimana perjalanan Garuda di turnamen ini harus terhenti setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura. Karena itu, ketika Thailand datang ke Stadion Jalan Besar dan justru mampu mencetak 3 gol, perbandingan antara kedua pertandingan tersebut langsung muncul. Mengapa Thailand bisa tampil begitu efektif di markas Singapura, sementara Indonesia kesulitan mendapatkan hasil maksimal? Pertanyaan inilah yang menarik untuk dibahas. Thailand sejak awal pertandingan menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk sekadar bertahan. Gajah perang mampu memberikan tekanan dan memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Singapura. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-14. Tirasak Poyavimai berhasil membuka keunggulan Thailand. Gol tersebut membuat pertandingan berubah menjadi semakin terbuka. Belum selesai Singapura mencari cara untuk bangkit, Thailand kembali memberikan pukulan. Tirasak kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26. 2 gol dalam waktu relatif singkat membuat Singapura berada dalam situasi sulit. Thailand kemudian semakin percaya diri. Mereka tidak terburu-buru bermain dengan tekanan berlebihan. Sebaliknya, para pemain Thailand mampu membaca situasi dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan. Memasuki awal babak kedua, Thailand kembali memberikan ancaman. Seksan Ratri mencetak gol ketiga yang membuat skor berubah menjadi 3-0. Stadion Jalan Besar yang sebelumnya dipenuhi harapan pendukung Singapura mendadak berada dalam tekanan. Singapura memang belum menyerah. Pada menit ke-84, Ilhan Fandi berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, gol tersebut datang terlalu terlambat. Thailand tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Skor akhir 3-1 membuat Thailand pulang dengan modal sangat penting sebelum menjalani leg kedua di Bangkok. Namun, yang menarik adalah komentar Anthony Hudson setelah pertandingan. Pelatih Thailand tersebut sama sekali tidak ingin timnya terbuai dengan kemenangan besar tersebut. Hudson menilai perjalanan Thailand belum selesai. Menurutnya, pertandingan di Singapura hanyalah babak pertama. Masih ada leg kedua yang harus dimainkan dan Thailand harus menunjukkan performa lebih baik di kandang sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Hudson memahami betul bahaya kehilangan konsentrasi. Keunggulan 2 gol memang membuat Thailand berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, tetapi sepak bola selalu menghadirkan kemungkinan yang tidak terduga. Singapura masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Karena itu, Thailand harus tetap fokus. Hudson bahkan mengakui bahwa pertandingan melawan Singapura tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana. Thailand tidak mampu mengontrol permainan dan mendominasi penguasaan bola seperti yang mereka inginkan. Namun, justru disinilah kualitas Thailand terlihat. Mereka mampu beradaptasi. Ketika permainan tidak berjalan sesuai rencana, Thailand mengubah pendekatan.
Serangan balik menjadi salah satu senjata yang sangat efektif. Banyak peluang Thailand justru lahir dari situasi transisi cepat. Singapura yang berusaha menyerang harus membayar mahal ketika kehilangan bola. Thailand langsung memanfaatkan ruang yang terbuka. Inilah salah satu aspek yang seharusnya menjadi perhatian John Hartman. Pelatih timnas Indonesia harus melihat pertandingan tersebut bukan hanya dari skor akhir, tetapi juga dari bagaimana Thailand menemukan cara untuk mengatasi tekanan Singapura. Sebab, Singapura bukan tim yang mudah dikalahkan. Mereka memiliki organisasi permainan yang cukup baik dan mampu membuat lawan kesulitan menembus pertahanan. Tetapi Thailand berhasil menemukan celah, mereka tidak memaksakan satu pola permainan. Ketika penguasaan bola sulit didapatkan, mereka tidak panik. Ketika ruang terbuka, mereka langsung melakukan serangan cepat. Dan ketika peluang datang, mereka mampu menyelesaikannya menjadi gol. Hal tersebut menjadi pembeda utama. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki sejumlah pemain dengan kualitas individu yang sangat baik. Garuda juga memiliki pemain diaspora dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi. Namun, kualitas individu saja tidak cukup. Diperlukan sistem permainan yang mampu memaksimalkan kemampuan tersebut. Diperlukan pula ketenangan dalam mengambil keputusan. Dan yang tidak kalah penting, diperlukan mentalitas untuk tetap menyerang ketika menghadapi lawan yang bermain disiplin. Hasil 1-1 Indonesia melawan Singapura tentu menjadi evaluasi besar. Terlebih lagi, hasil tersebut ikut memberikan dampak terhadap perjalanan Garuda di turnamen. Sementara Thailand kini justru berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk melangkah ke final. Inilah yang membuat kemenangan Thailand terasa semakin menyakitkan bagi sebagian pendukung Indonesia. Bukan karena Indonesia harus iri terhadap Thailand, namun karena pertandingan tersebut menunjukkan bahwa Singapura sebenarnya bukan lawan yang tidak bisa dikalahkan. Thailand sudah membuktikannya, mereka mencetak 3 gol di kandang Singapura. Bahkan mereka mampu melakukannya meski Anthony Hudson mengakui bahwa timnya tidak tampil sempurna. Ini berarti masih ada ruang besar bagi Thailand untuk berkembang. Jika pada pertandingan yang belum sempurna saja Thailand bisa menang 3-1, maka kualitas mereka berpotensi semakin berbahaya ketika tampil di leg kedua. Karena itu, Singapura menghadapi pekerjaan rumah yang sangat berat. Mereka harus mencetak setidaknya 2 gol tanpa kebobolan jika ingin mengubah keadaan secara drastis. Sebaliknya, Thailand hanya perlu menjaga keunggulan dengan permainan yang disiplin. Tetapi Hudson tidak ingin anak asuhnya bermain terlalu defensif. Dia memahami bahwa bertahan selama 90 menit hanya karena unggul 2 gol bisa menjadi jebakan. Thailand tetap harus mencari gol, tetap harus memberikan ancaman, dan tetap harus bermain dengan karakter yang sama. Dari sudut pandang Indonesia, pertandingan ini memberikan banyak pelajaran. John Hartman harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bukan hanya mengevaluasi lini depan, tetapi juga bagaimana lini tengah menciptakan peluang, bagaimana pertahanan menghadapi transisi, dan bagaimana pemain merespons ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Satu hal yang sangat penting adalah efektivitas. Dalam sepak bola modern, penguasaan bola tidak selalu menjamin kemenangan. Sebuah tim bisa memiliki penguasaan bola lebih rendah, tetapi tetap memenangkan pertandingan jika mampu menciptakan peluang berkualitas dan menyelesaikannya. Thailand menunjukkan hal tersebut. Mereka tidak harus mendominasi setiap menit. Mereka hanya perlu memanfaatkan momen. Dan ketika momen itu datang, mereka tidak menyia-nyiakannya. Inilah yang harus dipelajari timnas Indonesia. Garuda tidak boleh hanya menjadi tim yang terlihat bagus ketika menguasai pertandingan. Garuda harus menjadi tim yang berbahaya ketika mendapatkan kesempatan. Sebab pertandingan besar seringkali ditentukan oleh efektivitas. Satu peluang bisa menjadi 1 gol. Satu kesalahan bisa mengubah jalannya pertandingan. Satu keputusan tepat bisa menentukan tiket menuju final. Thailand berhasil memanfaatkan momen tersebut di Singapura. Indonesia sebelumnya gagal mendapatkan hasil yang sama. Kini, John Hartman memiliki tantangan besar. Jika suatu saat Indonesia kembali menghadapi Singapura, pelatih asal Kanada tersebut harus memastikan Garuda tampil dengan pendekatan yang lebih matang. Tidak boleh lagi terlalu mudah kehilangan momentum.
Tidak boleh membuang peluang, tidak boleh kehilangan konsentrasi ketika lawan melakukan serangan balik. Dan yang paling penting, Indonesia harus memiliki keberanian untuk mengambil risiko ketika situasi pertandingan memang membutuhkan serangan. Kemenangan Thailand juga memperlihatkan bahwa bermain tandang bukan alasan untuk takut. Stadion Jalan Besar bukan tempat yang mudah, Singapura memiliki dukungan supporter sendiri. Namun Thailand tetap mampu tampil percaya diri. Mereka mencetak 3 gol dan membawa pulang kemenangan. Itulah mentalitas yang harus dibangun Indonesia. Bukan berarti Garuda harus bermain tanpa perhitungan. Justru sebaliknya, Indonesia harus berani tetapi tetap terorganisir. Harus agresif tetapi tidak ceroboh. Harus menyerang tetapi tetap memiliki perlindungan ketika kehilangan bola. Dan inilah pekerjaan John Hartman, pelatih harus mampu menemukan keseimbangan tersebut. Sebab timnas Indonesia saat ini tidak cukup hanya memiliki nama besar. Skuad yang berkualitas harus diterjemahkan menjadi permainan yang efektif di lapangan. Thailand telah menunjukkan bagaimana sebuah tim bisa tetap memenangkan pertandingan meskipun tidak sepenuhnya menguasai jalannya laga. Mereka beradaptasi, mereka memanfaatkan kelemahan lawan. Mereka mencetak gol, dan mereka pulang dengan keunggulan. Kini publik tentu akan menunggu bagaimana leg kedua semifinal Thailand kontra Singapura. Apakah Thailand mampu mempertahankan keunggulan, atau justru Singapura akan memberikan kejutan besar dan melakukan comeback? Jawabannya akan ditentukan di lapangan, namun satu hal sudah jelas. Kemenangan Thailand 3-1 menjadi alarm bagi sepak bola Indonesia. Bukan karena Thailand harus ditakuti, tetapi karena pertandingan tersebut memperlihatkan bahwa Singapura bisa dikalahkan. Jika Thailand mampu melakukannya di kandang Singapura, maka John Hartman harus bertanya kepada dirinya sendiri. Apa yang membuat Indonesia hanya mampu bermain 1-1? Pertanyaan tersebut bukan untuk menyudutkan satu pihak. Justru ini menjadi bahan evaluasi agar Indonesia bisa berkembang. Garuda harus belajar dari setiap pertandingan, harus berani mengakui kekurangan, dan harus segera memperbaiki kelemahan sebelum menghadapi kompetisi berikutnya. Sebab target timnas Indonesia tentu bukan hanya sekadar ikut turnamen. Targetnya adalah menjadi salah satu kekuatan utama Asia Tenggara. Dan untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu memenangkan pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan. Thailand sudah menunjukkan caranya, kini tinggal bagaimana John Hartman dan skuad Garuda mengambil pelajaran dari kemenangan tersebut. Itulah rangkuman berita terbaru seputar Timnas Indonesia yang telah kami sajikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membuat Anda selalu mengikuti perkembangan perjuangan Garuda di kancah internasional. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat, prediksi, atau analisis Anda di kolom komentar. Kami senang membaca setiap masukan dan berdiskusi bersama para pecinta sepak bola Indonesia. Jangan lupa dukung channel Media Football 01 dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru, analisis pertandingan, profil pemain, hingga perkembangan Timnas Indonesia setiap harinya. Mari terus kita berikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sportif, dan salam Garuda.